Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan support perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kembali saya mengajak kita untuk melihat para ustadz-ustadz yang lebih Kristen daripada Kristen. Para ustadz-ustadz yang lebih mengasihi Yesus, lebih cinta Yesus daripada orang Kristen. Para ustadz-ustadz yang lebih melakukan ajaran Yesus daripada Kristen, ya. Dan para ustadz-ustadz yang lebih paham Alkitab daripada orang Kristen. Dan inilah orang-orang ini mengklaim diri lebih daripada orang Kristen. Mereka lebih paham Alkitab daripada orang Kristen. Ini sungguh bikin kita ketawa-ketawa, saudara-saudara, ya. Oleh sebab itu, siapakah para ustadz-ustadz itu yang suka mengklaim diri bahwa mereka yang lebih paham Alkitab daripada Kristen? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Oleh sebab itu, inilah dia videonya berikut ini. Sehingga memicu ada orang berkomentar kepada saya. Iya. Loh, Yesus itu dibaptis. Oh, kenapa Anda tidak dibaptis, katanya? Iya. Saya jawab, Ustaz. Iya. Loh, saya ini dibaptis setiap hari. Minimal 5 kali sehari. Iya. Minimal 5 kali sehari. Iya. Itu baptis yang rutin, Ustaz. Iya, betul. Belum lagi baptis yang sunnah. Iya, betul. Bersama dua para tuan guru, Iya. kami persilakan. Syukran kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali memang ketika berhadapan dengan saudara Kristen, mereka bilang, kamu ikutin semua. Tidak, bohong. Ya. Kenapa? Kamu tidak dibaptis. Karena yang utamanya itu dibaptis. Begini, Ustaz boleh minta tolong internet. Boleh. Google kosong. Ya. Strong Concordance Ya. G971. Strong Concordance G971. Enter. 9 berapa? Oh, 907. 907. G-nya jangan lupa ya, karena itu klik 907. Jadi, Strong Concordance G907. 907. Ya. Ini set. Ya. Baptizo. Iya. Oke, sudah. Letter ya. Oke, pemirsa, silakan diikuti caranya bagaimana ya baptiso. Ini. Kemudian set. Ya, geser ke bawah, Ustaz. Nanti ada strong definition. Strong infonya diklik. Strong info, klik ya. Strong definition. Ya. Itu di bahasa Indonesia kan coba. Oh ya. Saya copy paste ya. Iya. Oh, nggih. Ini di anu? Di blog. Ya, ini untuk di Sampai mana? pemirsa Saya mana? ikutin, ya. Ini ya. Ya. Mana Ya, itu disalin. Pemirsa ikutin ya. Kita masuk ke ini. Google Translate. Iya. Baptizo dari turunan G911. Ya. Untuk membenamkan, menenggelamkan, Ya. untuk membuat nih well made, Ya. yaitu benar-benar basah. Hanya Hanya digunakan ya dalam perjanjian baru untuk upacara wudhu, terutama secara teknis tata cara baptisan Kristen, baptis basuh. Nah, ya, jadi yang namanya baptiso itu dipakai ketika ada orang Kristen bilang diselam, dipercik, itu hanya pada perjanjian baru. Arti sesungguhnya adalah wudhu. Itu yang Tulisannya wudhu ini? Iya. Memang ditulisnya wudhu, jadi bukan mengada-ada. Oke, baik, selesai itu ya. Lalu berikutnya, Ustadz Ipung menyampaikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Sejatinya memang demikian. Jika engkau menyatakan dirimu sebagai seorang yang mencintai Yesus, lalu mengasihi dia, dan menjadi Kristianos, Kisah Para Rasul 11:26 yang Ustadz Aziz selalu ulang itu, mengingatkan. Kisah Para Rasul 11:26 itu, Kristianos itu artinya pengikut Kristus. Nah, teman-teman, sebelum saya menanggapi ya video daripada ustadz-ustadz yang mengaku-ngaku diri seorang pengikut Kristus ya, dan yang mengaku-ngaku diri seorang yang lebih paham Alkitab daripada orang Kristen, yang lebih Kristen daripada Kristen, yang lebih melakukan ajaran Yesus daripada Kristen. Ini memalukan sekali orang-orang ini kalau mereka sadar diri sebenarnya ya. Oleh sebab itu, mari kita melihat
atau mendengarkan bagaimana seorang Romo Deso mengkulitik habis sebenarnya para ustadz-ustadz cocokmologi ini. Inilah dia videonya Romo Deso berikut ini. Kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Sejatinya memang demikian. Jika engkau menyatakan dirimu sebagai seorang yang mencintai Yesus, lalu mengasihi Dia dan menjadi Kristian, Kristianos, Kisah Para Rasul 11:26 yang Ustaz Aziz selalu ulang itu, mengingatkan. Kisah Para Rasul 11:26 itu, Kristianos itu artinya pengikut Kristus. Saya merasa perlu untuk sedikit menanggapi hal ini. Benarkah dengan menjadi mualaf, maka seseorang itu menjalankan perintah Yesus? Tentu saja tidak demikian. Berikut ini beberapa argumen saya. Yang pertama, bagaimana mungkin ketaatan kepada seseorang itu berjalan serentak dengan penyangkalan terhadap orang tersebut? Bagaimana mungkin orang dikatakan taat kepada Yesus dengan tujuan untuk menyangkal Yesus? Menjadi mualaf itu berarti bentuk penyangkalan terhadap iman akan Yesus. Bagaimana mungkin dikatakan menjadi mualaf adalah bentuk ketaatan kepada Yesus? Yang kedua, seringkali orang-orang non-Kristen itu menganggap diri sok tahu dengan Alkitab. Orang-orang non-Kristen seringkali menganggap diri sok tahu dengan kitab suci orang Kristen atau kitab suci Katolik. Orang asal kutip ayat-ayat Alkitab untuk menyerang balik orang-orang Kristen yang jarang baca Alkitab. Komentar yang sedang saya bahas ini adalah salah satu contohnya. Dia mengatakan menjadi mualaf itu adalah bentuk menjalankan perintah Yesus. Lalu ia mengutip teks Injil. Lucunya, teks Injil yang diambil itu adalah bagian dari dialog Yesus saat mengusir iblis. Mohon maaf, saya harus memberitahu bahwa di dalam Alkitab, bahkan di dalam perikop di mana teks tersebut dia ambil, itu tercatat bahwa figur yang mengutip teks Alkitab untuk menjerat Yesus atau untuk melumpuhkan Yesus itu adalah iblis atau setan. Saya tidak mau mengatakan atau mau menyebut bahwa orang yang suka kutip-kutip teks Injil secara sembarangan untuk pembenaran itu adalah iblis atau setan, tetapi secara jelas bahwa iblislah yang mengutip teks untuk menjebak atau untuk mencobai Yesus. Ini jelas pekerjaan dari setan. Nah teman-teman, itulah dia video para ustadz-ustadz yang giat cocokmologi dan mengklaim diri lebih Kristen daripada Kristen, ya. Mereka lebih melakukan ajaran Yesus daripada orang Kristen, ya. Mereka menganggap diri seorang yang melakukan ajaran Yesus sejati, ya, daripada orang Kristen. Mereka tidak sadar bahwa Yesus Kristus yang diceritakan di Alkitab sangat berbeda. Isa dan Yesus Kristus merupakan pribadi yang berbeda. Jadi orang ini giat sekali melakukan cocokmologi terhadap kitab suci Alkitab. Dan seakan-akan mereka yang paling melakukan apa yang diajarkan Yesus. Saya katakan Yesus Kristus dan Isa yang mereka agung-agungkan dalam kitab suci mereka bukan pribadi yang sama, pribadi yang berbeda. Ya, ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Yesus Kristus yang mereka bicarakan di kitab suci mereka. Ya, jadi jelas ya, apa yang disampaikan oleh Romo Deso ini sebenarnya menghantam kepala para ustadz-ustadz cocokmologi ini, ya. Mereka sok tahu tentang Alkitab, asal kutip ayat Alkitab, lalu mereka menyerang balik ke orang-orang Kristen, terhadap kitab suci orang Kristen. Padahal orang-orang ini para kopia para ustadz-ustadz kadruni, para ustadz-ustadz cocokmologi ini, mereka hanya jarang baca Alkitab, ya. Sebenarnya memalukan dan miris apa yang mereka lakukan sebenarnya. Nah teman-teman, pada akhir video ini saya menyampaikan atau memberitakan berita kabar baik, yaitu good news, berita sukacita, yaitu Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu adalah kata Yesus.
Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan jalan untuk mendapatkan kehidupan. Di luar Yesus tidak ada jalan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, untuk mendapatkan kehidupan yang abadi. Tidak ada di luar Yesus. Para nabi pun tidak bisa menjadi jalan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, sebab hanya Yesuslah yang betul-betul benar-benar yang menjadi jalan kebenaran dan hidup untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara, ada memiliki waktu untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat pribadi Anda. Oleh sebab itu, jangan tunggu apalagi, dan jangan tunggu atau menunda-nunda waktu. Waktunya lah Anda sadar dan Anda datang kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus sedang menanti saudara dan sedang menunggu Anda untuk mengakui sebagai Tuhan yang penyelamat pribadi kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, demikianlah video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.